Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusi tentang politik luar negeri Indonesia khususnya di era Presiden Soekarno. Nah, ada satu konsep penting yang harus kita ketahui bahwa politik luar negeri Indonesia itu dipengaruhi oleh politik internasional dan juga politik dalam negeri. Di era Presiden Soekarno, politik internasional terbelah menjadi dua, blok komunis dan blok kapitalis di era Perang Dingin. Di sisi lain, politik domestik juga sangat tajam friksinya karena ada Partai Komunis Indonesia dan juga partai-partai yang anti dengan komunisme. Kemudian ditambah dengan sikap anti kolonialisme yang sangat tinggi karena Indonesia baru merdeka. Sikap Presiden Soekarno juga sangat anti Barat. Nah, hal inilah yang kemudian secara tidak langsung mempengaruhi orientasi politik Presiden Soekarno yang anti Barat, tetapi kemudian bergeser jauh menjadi pro dengan kelompok-kelompok komunisme. Sehingga Presiden Soekarno berusaha untuk melakukan upaya-upaya untuk konsolidasi dalam negeri, salah satu yang menggandeng seluruh elemen-elemen politik dalam negeri yang sangat terbelah tajam pada waktu itu, tetapi di sisi lain menimbulkan dilema karena adanya kelompok komunis itu menjadikan dinamika politik dalam negeri semakin kompleks. Apa yang kita kenal kemudian menjadi Nasakom, nasionalis agama komunis, itu adalah upaya untuk melakukan konsolidasi secara nasional bagi Presiden Soekarno supaya Indonesia tidak terseret dalam sebuah konflik. Kemudian sikap anti kolonialisme yang sangat tinggi tersebut mendorong Presiden Soekarno untuk tidak terlalu terseret ke dalam pengaruh-pengaruh Barat, sehingga membentuk organisasi tandingan, bisa dikatakan begitu, yang disebut sebagai Conference of the New Emerging Forces atau CONEFO. Adanya CONEFO ini tidak lain adalah dukungan kuat dari negara-negara blok timur atau blok komunisme. Sehingga hipotesis bahwa Presiden Soekarno itu condong ke blok timur semakin menguat. Dan itu menjadikan Barat semakin khawatir Indonesia akan terseret dalam kelompok komunisme. Kemudian sikap Soekarno yang anti kolonialisme itu kemudian ditambah dengan upaya untuk tetap menjaga politik nasional semakin stabil, tetapi juga menimbulkan dilema karena situasi ekonomi yang masih terpuruk, tetapi Soekarno tetap kekeh ngotot untuk melakukan terobosan-terobosan yang dianggap mampu meningkatkan citra Indonesia di level internasional. Salah satunya dengan proyek-proyek infrastruktur. Jadi ketika level ekonomi Indonesia yang belum stabil, tetapi Presiden Soekarno dengan dukungan kuat negara-negara blok timur melakukan upaya yang sangat berani dengan melancarkan serangkaian proyek infrastruktur yang sangat luar biasa pada waktu itu. Misalnya membangun Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, Plaza Sarinah dan sebagainya, yang menunjukkan bahwa Indonesia ini mampu untuk berdiri di bawah kaki sendiri tanpa harus bergantung dengan bantuan negara-negara Barat. Bahkan bantuan-bantuan negara Barat terutama Amerika ditolak mentah-mentah oleh Presiden Soekarno karena ingin menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang mampu. Tetapi di sisi lain ternyata di belakangnya adalah negara-negara yang pro dengan komunisme. Kemudian politik populisme juga yang dilaksanakan Presiden Soekarno untuk mendapatkan dukungan dalam negeri dan dukungan internasional adalah melakukan kampanye konfrontasi terhadap Malaysia karena Malaysia dianggap sebagai negara boneka yang dianggap neokolonialisme. Sehingga agresivitas Presiden Soekarno ini sangat dikhawatirkan Barat, sehingga ada upaya-upaya untuk mendekati Soekarno supaya jangan terlalu agresif dan mendekat kepada blok timur.
Tetapi semuanya sudah terjadi, Presiden sangat dekat dengan Blok Timur, sehingga adanya poros Jakarta Peking Axis atau Jakarta Beijing Axis ini semakin memperkuat hipotesis Barat bahwa Presiden Soekarno condong ke grup atau kelompok komunisme. Sehingga konfrontasi yang didukung penuh oleh Uni Soviet dan blok komunisme termasuk Cina menjadikan Presiden Soekarno semakin dekat dengan kelompok komunisme. Dan sikap anti kolonialisme yang kuat itu diperkuat dengan salah satu langkah yang sangat kontroversial waktu itu, yaitu dengan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini merupakan sejarah yang tidak bisa kita lupakan, bahwa Indonesia pernah keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa orientasi politik luar negeri Presiden Soekarno sangat berorientasi ke kiri atau blok komunisme. Terbukti dengan gambar ini bisa kita lihat bahwa Presiden Soekarno sangat dekat dengan kelompok-kelompok kiri atau komunisme. Ada Che Guevara, Fidel Castro dan sebagainya yang merupakan representasi dari kelompok komunisme. Sehingga upaya-upaya Barat untuk membendung langkah Soekarno itu begitu masif, kemudian terjadilah gerakan 30 September PKI dan terjadi transformasi politik Indonesia yang sangat radikal dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto yang melalui serangkaian peristiwa berdarah setelah G30S PKI. Dengan demikian, Presiden Soekarno membawa Indonesia melangkah politik luar negeri Indonesia dari sebuah situasi yang sangat anti kolonialisme, kemudian anti Barat, berusaha untuk keluar dari dominasi Barat, tetapi di sisi lain membawa Indonesia ke kelompok kiri atau berhaluan kiri. Demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.